Indonesia Bertauhid TV. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Penulis berkata, bab 3, 10 nasihat di tengah wabah. Yang pertama, kita harus meyakini bahwa apapun yang terjadi, maka itu semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa'lam annal ummata law istama'at ala yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Walau istama'u ala yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf." Ketahuilah bahwa jika seluruh umat bersatu untuk memberikanmu suatu manfaat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu manfaat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Dan jika mereka bersatu untuk memberikanmu suatu madarat, maka mereka tidak akan bisa memberikanmu madarat kecuali sesuai apa yang telah Allah tuliskan untukmu. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Ya, jadi yang pertama kita harus meyakini bahwa ini semua telah ditetapkan oleh Allah. Ya, adanya wabah corona ini ya itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi itu akan membantu kita untuk tetap tegar, tetap sabar, ya, tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ya di tengah merebaknya wabah corona ini. Kemudian yang kedua, bertakwa dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan memudahkan kita untuk mendapatkan jalan keluar. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allahi fahuwa hasbuh." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Dia akan memberikan baginya jalan keluar dan memberikan baginya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Dia adalah cukup baginya. Ya, jadi harus kita semakin bertakwa dan bertawakal kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jalan keluar, ya, karena orang yang bertawakal akan, ya, orang yang bertakwa dan bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan baginya jalan keluar, ya, yang tidak pernah dia pikirkan sebelumnya, ya, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, menempuh sebab untuk mencegah dan menghindari wabah corona tidaklah menafikan tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, "Al-iltifat ilal asbab syirkun fit tauhid. Wa mahwul asbab an takuna asbaban naqsun fil aql. Wal iradu 'anil asbab bil kulliyah qadahun fis syara'." Ya, bersandar pada sebab adalah kesyirikan dalam bertauhid. Kita harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak bersandar kepada Allah, kemudian bersandar pada sebab, maka ini adalah kesyirikan dalam bertauhid. Menafikan sebab adalah kecacatan dari akal. Kalau kita menafikan bahwa api itu, ya, membakar kertas, ya, ketika api membakar kertas, maka ini ada hubungan sebab akibat. Kalau kita menafikan sebab akibat seperti ini, ya, seperti itu adalah akidahnya Asy'ariyah, maka ini adalah kecacatan dari akal. Dan berpaling dari sebab seluruhnya adalah celaan terhadap syariat. Ya, jadi kalau kita mengatakan, ya, kita pokoknya hanya bertawakal kepada Allah, tapi tidak mau melakukan sebab-sebab sama sekali, maka itu adalah celaan terhadap syariat. Karena apa? Karena syariat dipenuhi dengan, ya, hukum-hukum yang memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Seperti misalnya yang di beberapa materi sebelumnya, di beberapa pelajaran sebelumnya telah kita jelaskan, ya, ketika orang sudah mau mau mati, ya, nyawanya mau meregang, ya, meregang nyawa karena tidak ada makanan lagi kecuali babi, maka syariat memerintahkan kita untuk, ya, mengambil sebab makan babi tersebut secukupnya sampai kita, ya, nyawa kita terselamatkan. Ya, jadi berpaling dari sebab itu adalah celaan terhadap syariat. Jadi, Masya Allah, bagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini, bersandar pada sebab adalah kesyirikan dalam bertauhid, menafikan sebab adalah kecacatan dari akal, dan berpaling dari sebab seluruhnya adalah celaan terhadap syariat. Di antara kesalahan lainnya dalam masalah ini adalah berkata kita tidak takut kepada corona,
kita hanya takut kepada Allah. Kemudian tidak menempuh sebab sama sekali untuk mencegah dan menghindari wabah corona. Ya, ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang jahil terhadap ilmu agama yang benar, ya, pemahaman yang benar. Jadi mereka berkata bahwa kita tidak takut kepada corona, kita hanya takut kepada Allah. Ya, sehingga dengan berkata demikian, kemudian mereka tidak menempuh sebab sama sekali, ya, untuk mencegah dan menghindari wabah corona. Ini adalah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berpaling dari sebab seluruhnya adalah celaan terhadap syariat. Ya. Ketahuilah bahwa Nabi SAW adalah yang paling takut kepada Allah. Akan tetapi setiap sebelum berangkat perang, beliau SAW dan para sahabatnya radhiyallahu anhum selalu melakukan persiapan seperti perbekalan senjata dan baju perang. Nabi Muhammad SAW walaupun ya orang yang paling takut kepada Allah, akan tetapi beliau tetap melakukan persiapan, mengambil sebab. Beliau tetap mengambil sebab, ya. Kemudian yang keempat, meyakini bahwa wabah ini terjadi karena dosa-dosa kita, sembari berhusnudzon kepada Allah dan kepada orang lain. Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullah berkata, "Minal adab 'inda nuzulil bala ayyusi al-insanu dhanna bi nafsihi fayaqul 'alla Allah abtalani wa abtala an-nasa bisababi dhunubi fayatub wa yusina adh-dhann billahi wa ya'lama anna lillahi fi dhalika hikmah wa yusina adh-dhann bi ghairihi wa yaqul 'alla Allah arada rif'atahum." Di antara adab ketika turun musibah adalah hendaknya seseorang berpikir buruk tentang dirinya dengan berkata, mungkin Allah mengujiku dan orang-orang lainnya karena dosa-dosaku, sehingga dia pun bertaubat. Dan hendaknya dia berhusnudzon kepada Allah dan mengetahui bahwa Allah memiliki hikmah di balik semua ini, dan hendaknya dia berhusnudzon kepada orang lain dan dengan berkata, mungkin Allah hendak mengangkat derajat mereka. Jadi kita harus suudzon kepada diri kita, bisa jadi wabah ini karena dosa-dosa kita, dan berhusnudzon kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala memiliki hikmah di balik semua ini, dan berhusnudzon kepada orang lain, ya, ketika orang lain terkena musibah ini, maka kita katakan bahwa mungkin Allah hendak mengangkat derajat mereka, ya. Kemudian yang kelima, bersabar atas musibah yang menimpa kita dan meyakini bahwa pasti ada hikmah dan pahala yang besar dari Allah di balik semua ini. Bersabar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbiru innallaha ma'as sabirin." Bersabarlah, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika 'alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Dan sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka itulah orang-orang yang mendapat keberkahan dan rahmat dari Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk, ya. Jadi harus sabar menghadapi ujian ini. Yang keenam, lihatlah betapa lemahnya manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ya. Renungkanlah bagaimana canggihnya teknologi dan majunya ilmu pengetahuan yang selama ini banyak disombongkan oleh orang-orang kafir dan fasik, ternyata tidak mampu untuk menahan dan menghindari salah satu dari makhluk Allah yang sangat kecil, yaitu virus corona, tidak kelihatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu azizan hakima." Dan kepunyaan Allah lah tentara langit dan bumi, dan Allah adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan bersifat lemah, ya. Jadi kita harus, ya, merenungkan betapa lemahnya diri kita, betapa mudahnya bagi Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita, ya, musibah seperti ini, ya, membuat kita menyadari bahwa diri kita sebagai manusia itu lemah, tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan, ya, Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat membutuhkan pertolongannya, rahmatnya, ya. Kita sangat membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketujuh, kembalikan setiap perkara kepada ahlinya. Yang dalam masalah ini adalah para ulama dan umara. Bertanyalah kepada para ulama jika kita tidak tahu hukum dari sebuah permasalahan, sehingga kita tidak berkata dan berbuat tanpa dilandasi ilmu.
Dengarkanlah dan patuhilah himbauan dan perintah dari pemerintah selama tidak ada kemaksiatan di dalamnya, apalagi jika himbauan dan perintah tersebut adalah untuk kemaslahatan umum di tengah wabah corona ini. Ya, demikian pula bertanyalah kepada para dokter tentang permasalahan wabah corona ini sehingga kita mendapatkan informasi dan ilmu yang benar, bukan informasi bohong atau hoax. Ya. Hoax ini udah masuk KBBI, tidak tahu bacanya gimana kalau di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris bacanya hoax, kalau di bahasa Indonesia mungkin kita baca hoax. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada ahli ilmu jika kamu tidak mengetahui. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khaufi adza'u bih, walau radduhu ila ar-rasuli wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum." Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. Kalau mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ulil amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang bisa menarik kesimpulan yang benar tentangnya akan dapat mengetahuinya. Ya, serahkan masalah-masalah ya yang berkaitan dengan keamanan dan ketakutan, masalah-masalah umum kepada ahlinya, ulama dan umara. Ya, kalau kita menyerahkan kepada mereka, maka ya orang-orang yang bisa menarik kesimpulan yang benar, orang-orang yang memang ahlinya, mereka akan dapat mengetahui ya apa yang harus dilakukan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin." Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum karena kejahilan kalian yang menyebabkan kalian menyesal atas perbuatan kalian tersebut. Tidak boleh sembarangan menyebar informasi atau berita yang tidak jelas kebenarannya, ya, harus tabayyun. Yang kedelapan, janganlah futur ketika wabah merebak dan setelah wabah berakhir nanti biiznillah. Gunakan waktu yang banyak selama periode berdiam diri di rumah ini untuk menuntut ilmu syar'i, beramal ibadah dan mengerjakan kewajiban kita yang lainnya. Walaupun kajian-kajian ilmu diliburkan sementara, manfaatkan media yang ada untuk tetap menuntut ilmu, dan kedepannya jangan sia-siakan lagi kajian ilmu yang ada. Demikian pula, saat ini kita tidak bisa sholat jemaah di masjid, sehingga membuat banyak orang sangat merindukannya, bahkan orang-orang yang selama ini ya tidak pernah pergi ke masjid. Ya. Oleh karena itu, kedepannya jangan sia-siakan lagi kesempatan untuk sholat jemaah ke masjid, ketika wabah corona ini sudah mereda. Biiznillah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wa la ta'jas." Bersemangatlah untuk apa-apa yang bermanfaat untukmu, mintalah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah. Ya, jadi jangan gunakan waktu kita berdiam diri di rumah dengan hal-hal yang tidak bermanfaat seperti main game atau ya malas-malasan dan seterusnya. Gunakan untuk beribadah, menuntut ilmu dan kewajiban-kewajiban kita yang lain. Kemudian yang kesembilan, tolonglah orang yang mengalami kesulitan, terutama mereka yang terdampak dengan merebaknya wabah corona ini. Bantu mereka untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bantu para dokter dan tenaga medis dengan berdiam diri di rumah jika tidak ada hal darurat yang mengharuskan kita untuk keluar rumah. Dan bantu mereka dengan mendonasikan sebagian rezeki kita untuk membeli APD dan alat-alat kesehatan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi 'aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Allah senantiasa menolong hambanya selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, ini bagi orang yang memiliki kelebihan, kelapangan rezeki, ya harus menolong ya saudara kita yang terdampak wabah corona ini. Kemudian yang ke-10, tidak boleh menimbun bahan makanan, masker, APD, dan barang-barang lainnya yang sangat dibutuhkan saat ini dengan kadar yang melebihi kebutuhan dirinya dan keluarganya. Dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "La yahtakiru illa khati." Tidaklah seseorang menimbun kecuali dia adalah pendosa. Ya, jadi di waktu-waktu sekarang ini masker, APD ya, itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Ya, oleh karena itu tidak boleh bagi kita untuk menimbunnya dengan kadar yang melebihi kebutuhan diri kita sendiri dan keluarga kita. Ya, maka kemudian kita sampai pada penutup di sini ya,
Dengan berakhirnya pembahasan buku ringkas ini, kami berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kaum muslimin dari segala mara bahaya, baik yang membahayakan dunia maupun akhirat mereka, termasuk diantaranya adalah wabah corona ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang besar kepada para dokter dan tenaga medis yang telah berusaha sebagai garda terdepan untuk merawat dan mengobati mereka yang terkena wabah ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan taufik kepada pemerintah untuk bisa menangani wabah ini dengan baik. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.